Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda membayangkan bangun di suatu pagi, lalu melihat matahari tidak lagi terbit dari timur? Bukan karena gerhana, bukan karena bencana alam, bukan pula karena ilusi, tetapi karena Allah telah memulai rangkaian tanda-tanda besar kiamat. Pada hari itu, seluruh manusia akan percaya bahwa janji Allah adalah benar. Tidak ada lagi orang yang mengingkari hari kebangkitan. Tidak ada lagi yang meragukan Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW. Namun ada satu kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Keimanan yang baru muncul pada hari itu tidak lagi diterima. Pintu taubat telah ditutup untuk seluruh penduduk bumi. Mengapa Allah menetapkan demikian? Apa yang sebenarnya terjadi setelah matahari terbit dari arah barat? Benarkah setelah itu akan muncul dabbah, makhluk yang bisa berbicara kepada manusia? Simak kisah ini sampai akhir, karena setiap tahapnya menunjukkan betapa berharganya kesempatan bertaubat yang masih Allah berikan kepada kita hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Hari ketika matahari mengubah arah. Suatu hari, manusia menjalani kehidupan seperti biasa. Tidak ada tanda yang membuat mereka merasa bahwa dunia sedang berada di ambang akhir sejarahnya. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan, pasar tetap ramai. Orang-orang berangkat bekerja, para pedagang membuka tokonya, anak-anak bermain, dan keluarga berkumpul seperti hari-hari sebelumnya. Sebagian orang tetap menjaga sholat, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah. Namun di sisi lain, masih banyak manusia yang terus menunda taubat. Mereka berkata dalam hati, masih ada waktu. Nanti kalau sudah tua aku akan berubah. Nanti kalau urusan dunia selesai, baru aku akan lebih taat. Tidak seorang pun mengetahui bahwa kesempatan itu semakin mendekati batas akhirnya. Sejak lebih dari 14 abad sebelumnya, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa sebelum hari kiamat benar-benar terjadi, akan muncul tanda-tanda besar yang tidak mungkin dihalangi oleh siapapun. Di antara tanda-tanda yang paling menggetarkan adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau tidak menyebutkan kapan peristiwa itu akan terjadi. Tidak ada seorang pun malaikat, nabi, ataupun manusia yang mengetahui waktunya. Semua itu termasuk perkara gaib yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Lalu tibalah hari yang telah Allah tetapkan. Malam berlalu sebagaimana biasanya. Langit masih gelap. Manusia menunggu datangnya waktu subuh. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi pagi yang berbeda dari seluruh pagi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Orang-orang yang terbiasa melihat ufuk timur mulai menunggu cahaya pertama matahari. Namun cahaya itu tidak muncul. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan dari berbagai arah. Manusia saling menunjuk ke arah langit. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Matahari terbit dari arah barat. Peristiwa itu bukan sekedar perubahan arah terbit matahari. Bukan pula fenomena alam yang dijelaskan sebagai kejadian biasa. Itulah salah satu tanda besar kiamat yang telah diberitakan oleh Rasulullah jauh sebelum manusia menyaksikannya. Ketika matahari muncul dari arah yang berlawanan, seluruh manusia mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Orang-orang yang selama ini menganggap peringatan Al-Quran sebagai cerita masa depan, kini menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya,
pada hari datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Tidaklah bermanfaat lagi imam seseorang yang belum beriman sebelumnya atau yang belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa salah satu yang dimaksud dengan sebagian tanda-tanda Tuhanmu dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Penafsiran ini didasarkan pada hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW yang mengaitkan ayat tersebut dengan peristiwa itu. Hari itu menjadi pemisah antara masa ujian dan masa ketika keputusan Allah telah ditetapkan. Selama ini manusia diminta beriman kepada perkara gaib. Mereka belum melihat surga, neraka, malaikat, maupun tanda-tanda besar kiamat. Karena itulah keimanan mereka menjadi ujian yang bernilai di sisi Allah. Namun ketika matahari benar-benar terbit dari arah barat, salah satu tanda besar yang selama ini hanya dikabarkan telah berubah menjadi kenyataan yang dapat disaksikan oleh seluruh penduduk bumi. Tidak ada lagi ruang untuk menganggap bahwa semua itu hanyalah cerita. Dunia telah memasuki fase terakhirnya, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Pintu taubat ditutup untuk seluruh penduduk bumi. Setelah matahari terbit dari arah barat, kehidupan di bumi tidak langsung berakhir. Gunung-gunung masih berdiri, lautan tetap membentang, dan manusia masih menjalani aktivitas sebagaimana biasanya. Ada yang membuka toko, ada yang bekerja, ada yang berkumpul bersama keluarganya, dan ada pula yang melanjutkan perjalanan. Dari luar, dunia tampak masih berjalan. Namun sesungguhnya, ada perubahan besar yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sejak hari itu, pintu taubat yang selama ini selalu terbuka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu akibat paling besar dari terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat jelas. Selama tanda besar itu belum muncul, setiap manusia masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah. Seberat apapun dosanya, selama ia masih hidup dan matahari belum terbit dari arah barat, pintu taubat tetap terbuka. Inilah luasnya rahmat Allah. Banyak manusia yang pernah bergelimang dalam kemaksiatan, kemudian menjadi hamba yang soleh karena taubat yang tulus. Ada yang bertahun-tahun meninggalkan sholat, lalu kembali mendirikannya. Ada yang dahulu tenggelam dalam kekafiran, kemudian memeluk Islam. Ada pula yang pernah berbuat zalim, lalu menyesal, mengembalikan hak orang lain, dan memperbaiki hidupnya. Semua itu diterima oleh Allah selama syarat-syarat taubat terpenuhi dan waktunya belum berakhir. Akan tetapi, setelah matahari terbit dari arah barat, keadaan berubah sepenuhnya. Seseorang yang selama hidupnya berkata, nanti saja aku akan bertaubat, kini ingin memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Ia menangis, menyesali dosa-dosanya, dan berharap Allah memberinya kesempatan sekali lagi. Namun kesempatan itu telah selesai. Orang yang sebelumnya mengingkari Allah, kini ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia telah melihat sendiri tanda besar yang diberitakan oleh Rasulullah. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Tetapi keimanan yang baru muncul pada saat itu tidak lagi diterima. Mengapa? Karena kehidupan dunia adalah tempat ujian. Allah menguji manusia dengan keimanan kepada perkara gaib. Manusia diberi pilihan untuk beriman atau berpaling sebelum tanda-tanda besar itu tampak dengan jelas. Ketika salah satu tanda besar telah disaksikan oleh seluruh manusia, masa ujian telah berakhir. Yang tersisa hanyalah menunggu rangkaian peristiwa berikutnya yang telah Allah tetapkan. Para ulama menjelaskan bahwa inilah makna firman Allah. Pada hari datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau yang belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Quran Surat Al-An'am ayat 158.
Ayat ini bukan berarti Allah berhenti menjadi Maha Pengampun. Allah tetap memiliki sifat Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Akan tetapi, Allah sendiri telah menetapkan bahwa setiap ujian memiliki batas waktu. Seperti seorang pelajar yang diberi waktu mengerjakan ujian. Selama waktu itu masih ada, ia dapat menulis jawaban dan memperbaikinya. Namun ketika waktu ujian berakhir, lembar jawaban akan dikumpulkan. Bukan karena guru tidak mau menerima jawaban, tetapi karena masa ujian memang telah selesai. Demikian pula kehidupan dunia. Allah telah memberikan umur, akal, petunjuk, para rasul, kitab-kitabnya, dan kesempatan yang panjang kepada manusia untuk memilih jalan yang benar. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa ia tidak pernah diberi kesempatan. Karena itu, setelah matahari terbit dari arah barat, tidak ada lagi perubahan terhadap status keimanan seseorang. Orang yang telah beriman sebelum datangnya tanda itu tetap berada di atas keimanannya. Orang yang sebelumnya kafir tidak lagi dapat memulai keimanan yang diterima. Demikian pula orang yang sengaja menunda taubat hingga munculnya tanda tersebut. Ia tidak lagi memperoleh kesempatan yang sama. Inilah salah satu tanda bahwa dunia sedang menuju akhir perjalanannya. Bumi masih dihuni manusia, tetapi masa untuk memperbaiki diri telah berlalu. Setiap orang kini hanya menunggu ketetapan Allah berikutnya, yaitu munculnya tanda-tanda besar lain yang akan datang secara berurutan sesuai dengan kehendaknya. Kemunculan Dabbah, makhluk yang berbicara kepada manusia. Setelah matahari terbit dari arah barat dan pintu taubat ditutup, rangkaian tanda-tanda besar kiamat belum berakhir. Dunia masih terus berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Manusia tetap hidup di bumi, tetapi mereka telah memasuki fase terakhir dari sejarah kehidupan manusia. Kemudian Allah memperlihatkan satu lagi tanda besar yang telah disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, yaitu keluarnya Dabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan telah berlalu atas mereka, kami keluarkan kepada mereka seorang makhluk melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak meyakini ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Ayat ini memastikan 3 perkara. Pertama, Dabbah benar-benar akan keluar dari bumi. Kedua, kemunculannya terjadi ketika ketetapan Allah terhadap manusia telah tiba. Dan ketiga, makhluk itu akan berbicara kepada manusia. Inilah yang wajib diimani oleh setiap muslim karena telah ditegaskan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga memasukkan keluarnya Dabbah sebagai salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya." Beliau kemudian menyebutkan di antaranya asap atau duhan, Dajjal, Dabbah, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 peristiwa bumi terbenam, dan api yang menggiring manusia menuju tempat berkumpul mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa Dabbah bukanlah kisah simbolis atau perumpamaan. Ia adalah makhluk nyata yang akan Allah keluarkan sebagai bagian dari tanda-tanda besar menjelang berakhirnya kehidupan dunia. Meskipun demikian, Rasulullah tidak memberikan penjelasan rinci mengenai bentuk Dabbah. Beliau juga tidak menjelaskan warna, ukuran ataupun bagaimana rupa makhluk tersebut. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah tidak memastikan gambaran Dabbah berdasarkan cerita-cerita yang tidak memiliki dalil yang kuat. Di tengah masyarakat beredar berbagai riwayat yang menyebutkan bahwa Dabbah membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Dabbah memberi tanda pada wajah manusia, sehingga orang mukmin dan orang kafir dapat dikenali dengan jelas. Sebagian atsar dan riwayat seperti ini memang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir dan kitab fitan.
Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan sanadnya. Banyak di antaranya yang tidak mencapai derajat sahih, sehingga tidak boleh dipastikan sebagai bagian dari akidah. Sikap yang benar adalah berhenti pada apa yang dipastikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kita mengimani bahwa dabah akan keluar dari bumi dan berbicara kepada manusia, sebagaimana yang Allah kabarkan. Adapun rincian yang tidak memiliki dalil sahih, kita tidak menetapkannya dan tidak pula mengingkarinya secara pasti. Kemunculan dabah menjadi bukti bahwa rangkaian tanda-tanda besar terus berlanjut. Manusia yang masih hidup saat itu tidak lagi menunggu apakah kiamat akan datang atau tidak. Mereka telah menyaksikan sendiri satu demi satu berita yang dahulu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dunia memang belum berakhir seketika, tetapi setiap tanda yang muncul semakin menegaskan bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit. Ketetapan Allah sedang berlangsung tepat sebagaimana yang telah Dia janjikan. Sesudah kemunculan dabah, manusia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan dirinya di sisi Allah. Keputusan telah ditetapkan, dan yang tersisa hanyalah menunggu datangnya tanda-tanda besar berikutnya hingga akhirnya sangkakala ditiup atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa setelah tanda-tanda besar itu masih akan muncul peristiwa-peristiwa lain yang termasuk dalam 10 tanda besar kiamat. Di antaranya turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 peristiwa bumi terbenam di timur, di barat, dan di Jazirah Arab, serta api besar yang menggiring manusia menuju tempat mereka dikumpulkan. Semua itu diriwayatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Uzaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian setelah seluruh ketetapan itu berlangsung sesuai kehendak Allah, tibalah saat yang paling dahsyat dalam sejarah alam semesta. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Al-Quran menggambarkan peristiwa itu dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Lalu ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan." Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Tiupan pertama mengakhiri seluruh kehidupan yang masih tersisa. Tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi perdagangan, tidak ada lagi keluarga, dan tidak ada lagi kehidupan dunia. Seluruh makhluk yang Allah kehendaki akan mati. Kemudian, setelah masa yang Allah tentukan, sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang dibangkitkan dari kubur untuk menghadap Rabb semesta alam. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Inilah akhir dari perjalanan dunia yang telah berlangsung ribuan tahun. Karena itulah Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan umatnya agar tidak menunda taubat dan tidak merasa aman dengan umur yang masih tersisa. Tidak ada manusia yang mengetahui apakah ia akan meninggal lebih dahulu atau justru menyaksikan datangnya salah satu tanda besar kiamat. Selama matahari masih terbit sebagaimana yang Allah tetapkan sebelum datangnya tanda besar tersebut, pintu taubat masih terbuka. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan selama tanda besar itu belum muncul, kesempatan kembali kepada Allah masih terbuka lebar. Namun apabila masa itu telah berakhir, tidak ada lagi kesempatan kedua. Semua keputusan telah ditetapkan dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa hanyalah menunggu hari ketika seluruh manusia berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan setiap amal yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.